Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Okta Aulia Maharani dengan NIM 2331020 1001. Dan ada teman saya. Saya Yosi Imelda Putri Pratama dengan NIM 2321020174. Saya Iksan Bahtiar Sahrul Janatan dengan NIM 234102010003. Saya Vivi Nurul Aini dengan NIM 232102010071. Saya Sonia Sagita dengan NIM 232102010061. Halo guys, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan atau alur perceraian mulai dari pendaftaran sampai putusan. Pada tahapan proses cerai talak yang sesuai putusan PA Jember nomor 27/PDTT/2025/PA.JR. Ada 11 tahapan yang ingin kami jelaskan. Baik, langsung saja. Tahap awal dalam perkara di atas, pemohon mengajukan cerai talak tertulis. Nah, pada tahap awal di sini, suami sebagai pemohon harus mengisi permohonan cerai yang berisi identitas, alasan cerai, dan dapat juga mengajukan permohonan terkait hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama. Jika seumpama suami tidak mampu membayar biaya perkara, ia juga dapat mengajukan permohonan pro deo. Tahap kedua, setelah perkara didaftarkan, panggilan sidang dilakukan oleh juru sinta, sama seperti cerai gugat. Dalam sidang pertama juga dilakukan upaya perdamaian dan mediasi. Jika mediasi gagal, proses persidangan dilanjutkan hingga pembuktian dan akhirnya putusan. Tahap ketiga, para pihak dipanggil resmi, namun termohon tidak hadir. Karena yang di putusan itu, termohonnya yang tidak hadir. Jadi, sidang ikrar talak tetap bisa diucapkan oleh suami di hadapan majelis hakim, meskipun istri tidak hadir. Tahapan yang keempat, yaitu sidang pertama. Dilakukan pemeriksaan identitas, surat kuasa, dan upaya damai. Setelah itu, tahap kelima. Mediasi ini seharusnya dilakukan setelah upaya damai gagal ya teman-teman. Namun, mediasi tidak terlaksana karena termohon atau istri tidak hadir. Jadi, sesuai aturan, kalau termohon tidak hadir, mediasi dinyatakan gagal dan dicatat dalam berita acara. Tahapan yang keenam, membacakan isi permohonan cerai talak di sidang yang dibacakan oleh pemohon atau si suami. Selanjutnya, tahapan ketujuh, jawaban termohon. Karena di putusan termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, jadi tidak ada jawaban dari termohon atau istri. Tahap ke-8, pembuktian. Pemohon mengajukan bukti surat seperti akte nikah, KK, KTP, dan lain-lain. Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan tentang perselisihan dan alasan perceraian. Lanjut pada tahap ke-9, yaitu pada kesimpulan putusan yang menyatakan pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis kepada majelis hakim, sedangkan termohon tidak menyerahkan kesimpulan karena tidak hadir. Tahap ke-10, sebelum ikrar talak dilakukan, suami juga harus melaksanakan kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah, dan kewajiban lain yang ditetapkan dalam putusan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 6 bulan, permohonan cerai talak bisa dibatalkan. Nah, yang terakhir atau tahap yang ke-11. Jika ikrar talak sudah diucapkan oleh si suami, maka akta cerai dapat langsung diambil dan perceraian resmi dinyatakan sah. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi yang kami sampaikan. Terima kasih teman-teman.